Allah. Demikian yang bisa Al-Fakir sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya, atas kehadirannya. Berarti masih ada satu kesempatan lagi buat saya. Malam Senin depan itu udah masuk malam tanggal 26 di bulan Sya'ban. Itu malam Senin terakhir di bulan Sya'ban. Berarti insya Allah malam Senin depan kita adakan tawakupan sementara ya. Adakan penutupan sementara pengajian rutin di Musala Miftahul Jannah yang biasa kita laksanakan setiap malam Senin. Insya Allah malam Senin depan kita adakan penutupan sementara. Informasinya dari Pak Ojak, katanya Pak Ojak mau menyembelih unta katanya. Mau menyembelih unta katanya. Masya Allah. Terus saya nanya, Pak Ojak kalau untanya nggak ada, ya sapi lah. Kalau sapinya nggak ada, Pak Ojak, ya kambing lah. Kalau kambingnya nggak ada, ayam. Ayamnya nggak ada, ya telur ayam. Telur ayam nggak ada, telur puyuh. Telur puyuh nggak ada, telur kamu dalam kolor. Telur datang. Yuk kita tutup tangan kita malam ini. Ada dua pertanyaan Ustaz. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah di sini yang saya bertanya masalahnya yang sebagaimana disampaikan oleh Pak Ustaz. Nah di sini orang pada bulan puasa maupun bukan bulan puasa menjolimi keaiban orang lain. Sedangkan keaiban itu kalau saya pandang ada dua, ada yang jelek, ada yang baik. Bagaimana tuh hukumnya Pak Ustaz? Mohon penjelasan dari Pak Ustaz. Ya. Ya masih gibah itu. Ya itu masuk dalam kategori gibah ya. Gibah itu kalau menurut keterangan dalam ilmu tasawuf, dzikrul ahoka bima yakrahuhu. Jadi engkau menyebut saudaramu dengan sesuatu yang saudaramu nggak suka. Nah, jadi maksudnya menjelek-jelekan saudara seagama. Itu namanya gib. Cuma ini yang ditanyakan oleh Pak Haji dan ada dua. Pertama, menceritakan kejelekan orang. Yang kedua, menceritakan kebaikan orang. Nah, kalau menceritakan kebaikan orang itu nggak perlu dibahas ya. Udah paham semua ya. Nah, yang kita bahas bagaimana hukumnya menceritakan atau menyebutkan kejelekan orang lain atau aib yang ada pada orang lain kita ceritakan, kita buka, kita ceritakan kepada orang lain sehingga orang lain yang tadinya nggak tahu aibnya orang itu jadi tahu. Nah umpama hal pekerjaan seperti ini dilakukannya di bulan suci Ramadan, itu pahala Ramadan hilang Pak Haji. Itu masuknya gibah juga sama. Karena gibah itu artinya menjelek-jelekan orang lain, termasuk membuka aib orang lain atau menceritakan aib orang lain kepada orang lain lagi, itu pun gibah sama. Ini begitu. Jadi gibah itu menggunjing orang lain, menjelekkan orang lain. Dalam hal menjelek-jelekan orang lain itu terbagi dua. Pertama, menjelek-jelekan orang lain di belakang orangnya. Ngomong ke batu di tukangan, di tukangan jelema gitu. Itu juga gibah sama. Yang kedua, menjelek-jelekan orang lain di depan orangnya. Langsung di depan itu mah. Nah, terlepas dari apakah menjelek-jelekan orang lainnya di depan orangnya atau di belakang orangnya, demikian pula membuka aib orang lain, terlepas apakah di depan orangnya atau di belakang orangnya, sama itu dosa. Dan apabila perbuatan ini kita lakukan di bulan Ramadan, ini adalah perbuatan yang dapat membatalkan pahala puasa, yang dapat menyebabkan pahala puasa kita hilang. Jadi kita puasanya cuma dapat lapar dan haus saja. Di akhirat nggak diberi pahalanya oleh Allah. Padahal pahala puasa itu besar sekali. Saking besarnya pahala puasa sampai oleh Allah dirahasiakan. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, "As-shaumu li wa ana ajazibi." Puasa itu untukku dan akulah nanti akan membalasnya. Udah kamu puasa aja yang benar kata Allah. Nggak usah nanya pahala. Nanti kamu akan tahu pahala puasa di surga. Dirahasiakan.
Sholat, zakat, ibadah haji, ibadah lainnya, nggak pernah Allah mengatakan as-sholatuli, sholat itu untukku. Pernah dengar nggak? Nggak ada. Al-hajjuli, ibadah haji itu untukku. Pernah dengar nggak? Nggak ada. Yang ada as-saumuli, kata Allah, puasa itu untukku. Betapa ini menunjukkan betapa alangkah besarnya pahala puasa, betapa alangkah mulianya ibadah puasa, sampai ibadah puasa disadarkan kepada zat Allah. Dia aku ke Allah, puasa itu untukku. Walaupun kamu yang berpuasa, tapi itu untukku. Dia aku ke Allah. Ini menunjukkan betapa alangkah mulianya ibadah puasa. Contoh tiga kali. Hidup, lamun puasa sabulan, 2 bulan ke barang dahar, nyumput kayak lanji tahun. Di kupu-kupu tuh, derajatnya naik bisa terbang. Tadi nama hidup, ya dipikir gol aku jelema. Ada yang dipaehan, tapi kita kupu-kupu datang. Nempel di jendela, bukan jendela, di tanaman bunga. Jadi tuh kupu-kupu jadi mulia bisa terbang gara-gara puasa. Nah, jadi puasa itu ibadah yang paling mulia, sampai saking mulianya ibadah puasa diidolakan, disandarkan kepada zat Allah. Sampai kalau puasa itu untukku, walaupun kamu yang berpuasa, tapi itu untukku. Itu menunjukkan betapa alangkah mulianya ibadah puasa. Nah, ibadah puasa yang mulia ini jangan sampai dikotori oleh akhlak yang buruk saya, seperti ya membuka aib orang lain, itu akhlak buruk. Nah, bagaimana perasaan kita kalau aib kita dibuka sama orang lain, disebar ke orang lain, sakit nggak? Apa yang orang lain rasakan sakit pasti sama. Apa yang kita rasakan sakit, orang lain pun akan merasakan sakit. Jadi jangan sampai sedang berpuasa membuka aib orang lain, baik di depannya atau di belakang orangnya. Jangan sampai sedang berpuasa nih. Ya. Bagaimana kalau misalnya begini puasa nih ya? Kata sapi papujo gandeng banget meninggal puting, ada wae, sapi misalnya Pak, misalnya ini mah, itu kan sama ngomong tidak langsung kepada yang sangkutan. Ngomong sorangan lah gitu ya. Iya itu misalnya. Agak rendeng lah gitu. Gitu nggak masalah itu mah. Nggak masalah kalau begitu. Asal kan ngomong ke batur. Oh udah. Udah kemana tuh sapi pada. Misalnya begini lagi Pak, kata Bang Udang kau di mananya? Puting-puting, gak ada gidik bayinya, yang naon. Itu nggak masalah kalau begitu ya Pak. Ngomong sorangan itu. Iya. Nggak masalah. Yang penting hati kita jangan berprasangka buruk. Nah, ketika di hati kita ada prasangka buruk atau ada suudzon sama orang lain, itu yang dilarang oleh agama. Jadi lebih daripada kita memperbanyak prasangka buruk sama orang lain, lebih baik memperbanyak prasangka baik sama orang lain. Itu yang terpuji. Begitu Pak Adi ya. Iya. Ada satu lagi Pak Ustaz nih. Iya, silakan. Saya mohon dibacakan dan artinya surat Al-Kausar Ustaz. Oh iya siap. Itu aja. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Artinya ayat pertama, inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami, kata Allah, telah memberi engkau Muhammad telaga Al-Kautsar di dalam surga atau nikmat yang banyak. Fasholli li rabbika wanhar, maka dirikanlah olehmu sholat dan berkurbanlah kamu. Inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya orang yang mencela kamu dialah yang terputus dari rahmat Allah. Itu artinya. Ya sama-sama Pak Haji ya. Ya, atas tadinya cekapnya. Cekap Pak. Pokoknya intinya kalau kita lagi puasa khususnya kita harus pandai menjaga daripada lisan kita digunakan untuk berkata yang tidak bermanfaat, mendingan digunakan untuk membaca atau untuk berzikir kepada Allah atau untuk membaca sholawat, itu lebih bermanfaat. Demikian kita tutup dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. hidayah wal barakah. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nas'aluka sin'a wal afiyah wal mu'afah wal barakah wassalamah wassa'adah wasyafa'ah wal karamah wal amna min kulli bala'id dunya wa ajabil akhirah wa syarrid dunya wa syarril akhirah lana wa li jami'i ahli baitina wa itratina wa dzurriyyatina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Ada nama yang bermain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu